saling dorong antara petugas Satpol PP dan massa tak terhindarkan saat peserta aksi hendak menerobos masuk ke dalam kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Barat Aceh. Dalam video amatir terlihat oknum Satpol PP mengejar dan menendang seorang peserta aksi. Akibatnya, sebanyak 5 orang peserta aksi dan 1 diantaranya wanita mengalami luka-luka. Bahkan saat ada yang mencoba merekam kejadian tersebut, petugas Satpol PP marah dan menjatuhkan telepon genggam peserta aksi. Korban 5 orang. Yang perempuannya dicakar ada lukanya, habis itu yang laki-lakinya di sini luka berdarah, di sini ada benjolan. Gimana? Sudah dilaporkan? Udah dilaporkan. Ini lagi dipisum. Itu mungkin terjadi sedikit dorong-mendorong lah. Kalau antara pemukulan itu kami rasa ya kami juga menjaga diri, kami juga menjaga aset kami juga meminta adik-adik, kami merangkul adik-adik itu agar tidak bertindak anarkis. Diketahui, aksi massa ini dilakukan untuk menuntut pengusutan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang hingga kini pelakunya belum ditangkap. Selamat malam pemirsa, apa kabar? Informasi kericuan antara Satpol PP dan warga Aceh tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan hadirkan perkembangan informasi perahu tenggelam di Bengawan Solo. Saya Abraham, silakan. Ratusan buruh menggelar unjuk rasa menentang kebijakan sepihak perusahaan digelar di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Unjuk rasa sempat diwarnai aksi blokade jalan. Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman seluruh Indonesia berunjuk rasa di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sambil membentangkan spanduk dan poster, para buruh berorasi menyampaikan sejumlah tuntutan. Dalam aksinya, buruh menentang kebijakan perusahaan yang memberhentikan 42 karyawan secara sepihak. Buruh menilai PHK kepada rekan-rekannya tidak sesuai aturan masa pensiun pegawai yakni usia 55 tahun. Kami menuntut hak kita karena apa? Anggota kami telah dijolimi, yaitu PHK sepihak. Aksi sempat memanas saat buruh memblokade jalan di depan perusahaan tempat mereka bekerja. Untuk menghindari kemacetan, satu jalur kendaraan dibuka. Aksi berjalan lancar dengan mendapat pengawalan kepolisian. Tangisan nenek penjual makanan mewarnai penertiban PKL di sekitar Pasar Johar, Semarang, Jawa Tengah. Nenek menangis lantaran tenda tempatnya berjualan sehari-hari diangkut petugas. Aksi penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Semarang diwarnai tangisan. Nenek Mutiah, penjual makanan di sekitar Pasar Johar, memohon kepada petugas agar tidak mengangkat tenda tempatnya berjualan. Petugas sempat menenangkan sang nenek, namun tenda tetap diangkat sebagai sanksi. Nenek Mutiah yang telah berjualan selama 30 tahun mengaku terpaksa menempati lahan tersebut karena belum mendapat jatah tempat berjualan pasca terbakarnya Pasar Johar 6 tahun lalu. Ada 30 tahun, Pak. Tapi belum jadi kasih sana Pak nanti belum jadi punya saya, katanya 1 tahun lagi. Karena digawe terus aku mesake piye Pak jajal Pak. Penertiban PKL yang dilakukan Satpol PP Kota Semarang kali ini hanya mencopot tenda pedagang dan tidak menyita barang dagangannya. Para PKL ini dianggap melanggar ketertiban karena berjualan di sekitar Pasar Johar yang kini sudah kembali beroperasi.
Jadi memang ibu-ibu ini menjadi rusuh saja tuh. Kalau berbicara mesake, saya mesake mas. Dulu zaman saya jadi perdagangan saya kosongin. Terus kemarin kebal lagi. Terus kemarin kita cek di sini 3 kali. Ini yang keempat kali saya datang. Jadi saya pastikan hari ini kalau nanti mereka jual lagi barang saya akut semua. Diduga ada praktik jual beli lapak di kawasan tersebut. Hal ini ditandai dengan sering bergantinya pedagang yang menempati lapak yang seharusnya steril dari pedagang. Rumah sekaligus pabrik mebel di Pindrang, Sulawesi Selatan hangus terbakar. 3 penghuni yang sempat terjebak mengalami luka bakar. Rumah sekaligus pabrik mebel di Pindrang, Sulawesi Selatan ludes dilalap si jago merah. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan kencangnya angin membuat api sulit dipadamkan. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas mengerahkan 5 unit pemadam kebakaran. Apinya ini sudah agak besar, baru ada penelpon masuk, makanya apinya sudah membesar baru kita. Sedangkan kita telepon masuk sekitar 1 menit, telepon masuk kita berangkat. Dan apinya pun sudah membesar. Karena bahan-bahannya ini memang terbakar, kenner, bahan-bahan dari mebel itu. 3 penghuni rumah menjadi korban akibat terjebak dalam kamar saat kebakaran terjadi. Ketiga korban kini dirawat di Rumah Sakit Siti Khadijah guna mendapat penanganan intensif. Berdasarkan penyelidikan sementara, kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai miliaran rupiah. Belasan penumpang tenggelam setelah perahu penyeberangan tenggelam di Bengawan Solo. Saat kejadian seluruh penumpang panik dan terbawa arus. Inilah detik-detik saat belasan penumpang perahu terbalik di Bengawan Solo. Pagi tadi, perahu penyeberangan Sungai Bengawan Solo yang membawa belasan penumpang terbalik di kawasan Desa Semambung, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 8 penumpang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat, sementara belasan lainnya masih dalam pencarian. Diduga perahu terbalik akibat derasnya arus sungai di tengah meningkatnya debit air di Sungai Bengawan Solo. Ini dari Semambung ke arah Rengel, pokoknya kanor Rengel, Kari. Tapi ini debit Bengawan Solo memang sedang naik itu? Sedang naik. Tadi malam sudah naik. Upaya yang kita lakukan yang pertama kita menurunkan tim SAR BPBD yang terdiri dari 2 tim. Kemudian kita menurunkan 4 buah perahu karet. Kemudian personil akan selalu kita tambah terus sampai dengan korban ditemukan semuanya. Seorang penumpang selamat menuturkan saat perahu terbalik, arus sungai sedang mengalir deras. Bingung, panik waktu jatuh itu, akhirnya panik terus tenggelam. Jadi saya ngikut arus saja, terus ada anak kecil tadi. Anak kecil tahu sama ibunya, cuma yang tak bawa kemudian tepi itu anaknya. Ibunya masih ditolong sama yang lain. Selain membawa penumpang, perahu juga membawa belasan sepeda motor. Hingga saat ini petugas masih berupaya melakukan pencarian dan mendata jumlah penumpang perahu yang terbalik. Ya, gimana ini ya? Rumah tua di permukiman padat penduduk di Kota Malang, Jawa Timur roboh. 2 penghuni kakak beradik terjebak di dalam rumah yang roboh. Sebuah rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Kawi Bawah Kota Malang, Jawa Timur roboh. Seluruh atap dan bangunan runtuh menimpa 2 orang penghuni kakak beradik. Warga dibantu petugas mengevakuasi kedua penghuni dari dalam bangunan yang runtuh. Menurut warga setempat, bangunan tiba-tiba roboh. Awalnya apa Pak? Tiba-tiba roboh? Nggak tahu, cuma tadi pagi mau habis buak gitu langsung jatuh. Untungnya korbannya kan ada di dalam satu, cuma nggak apa-apa, selamat lah. Nggak luka-luka serius? Nggak serius, nggak ada seriusnya sama sekali. Robohnya bangunan rumah ini diduga karena termakan usia. Pemilik rumah merupakan warga Sukabumi, Jawa Barat yang mempersilahkan kepada kedua kakak beradik menempati secara cuma-cuma. Untuk sementara kedua penghuni rumah yang roboh dititipkan ke Dinas Sosial Kota Malang. Kecelakaan menimpa sebuah mobil box di Kanal Banjir Timur. Evakuasi kernet yang terjepit dashboard berlangsung dramatis. Informasi ini adalah satu dari 5 berita pilihan.
3 pemancing yang dilaporkan tenggelam saat memancing ikan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung akhirnya ditemukan. 2 tewas sementara 1 selamat. Korban selamat mengatakan kejadiannya berlangsung cepat saat ombak tiba-tiba menggulung dan menyeret kedua rekannya. BMKG setempat mengimbau agar nelayan maupun pemancing untuk berhati-hati lantaran fenomena La Nina berdampak pada cuaca dan ketinggian gelombang. ...98 dan 11 ABK KMP Pulau Simasin dievakuasi tim Basarnas setelah terombang-ambing akibat kapal yang mereka tumpangi mengalami mati mesin. KMP Pulau Simasin mati mesin di perairan Pulau Pagai Utara, Mentawai setelah berangkat dari dermaga Tua Pejat menuju Mentawai. Banyaknya orang tua dan anak-anak membuat proses evakuasi yang berjalan selama 5 jam berlangsung dramatis. Seluruh penumpang dan ABK akhirnya berhasil dievakuasi ke dermaga Sikakap dan dibawa ke puskesmas untuk mendapat perawatan medis. Sementara KMP Pulau Simasin yang mengalami mati mesin akan ditarik kapal lainnya. Komplotan geng di Kota Makassar kedapatan meneror permukiman di Jalan Tamalet 6 sambil membawa senjata tajam. Akibat penyerangan ini, 1 mobil warga terkena peluru airsoft gun. Tidak hanya membawa airsoft gun, geng motor ini juga berulah dengan membawa anak panah dan pedang. Diduga teror ini sebagai aksi balasan atas penyerangan yang sebelumnya. Menindaklanjuti laporan warga, polisi langsung turun ke TKP, termasuk memeriksa rekaman CCTV dan video amatir warga, guna dijadikan petunjuk dalam mengungkap komplotan geng motor tersebut. Janganlah, bermuter aja, masuk pakai dulu yang minimal dia. Pak, tolong ya, Pak, tolong ya. Ini tempat kerja loh, Pak. Kalau terus kerjaan jangan nih. Tolong dong, ngertiin kita dong kerja. Keributan ini terjadi saat sejumlah pengendara yang sedang mengantre uji emisi memprotes antrean yang dinilai tidak adil. Warga yang antre sejak pagi dan meluangkan waktu dari tempat kerja mereka meminta agar petugas membuat antrean sesuai urutan kedatangan. Bagi kendaraan yang usianya lebih dari 3 tahun dan tidak mengikuti uji emisi, akan dikenakan sanksi tilang dan denda sebesar Rp500.000 untuk mobil dan Rp250.000 bagi motor. Sebuah mobil box ringsek usai menabrak pohon di Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur, Cakung, Jakarta Timur, Rabu sore tadi. Evakuasi kernet pun berjalan dramatis lantaran terjepit dashboard. Setelah hampir 30 menit, petugas pemadam kebakaran dan rescue akhirnya berhasil mengevakuasi kernet dari dalam mobil. Kecelakaan bermula ketika sopir mobil box yang mengantar muatan berupa sabun cair dari arah Bekasi menuju Pondokopi oleng saat menyalip mobil. Akibat kecelakaan ini, sebagian ruas jalan inspeksi ditutup dan mobil beserta sopir dibawa ke unit Laka Lantas wilayah Jakarta Timur untuk diperiksa lebih lanjut. Mantan Komandan Pas Pampres Andika Perkasa akhirnya diajukan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI. High News Prime akan kembali usai jeda.